Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadilah Laila Syarifah akan menyampaikan materi tentang bab 2 pasar finansial dan A. Pengukuran dan perilaku tingkat suku bunga. Yang pertama, pengertian dari pasar finansial yaitu bertemunya antara pihak yang memiliki dana lebih dan pihak yang kekurangan dana. Jenis pasar finansial atau pasar keuangan ini ada dua, yaitu pasar modal dan pasar uang. Pengertian pasar uang adalah suatu kelompok pasar di mana instrumen kredit jangka pendek diperjualbelikan dalam jangka waktu maksimal 1 tahun. Sering disebut pasar abstrak karena instrumen diperjualbelikan melalui sarana telekomunikasi. Untuk pengertian pasar modal adalah suatu tempat yang terorganisasi di mana efek-efek diperdagangkan yang disebut dengan bursa efek. Bursa efek adalah suatu sistem yang terorganisasi yang mempertemukan penjual dan pembeli. Efek yang dilakukan secara langsung maupun melalui wakil. Yang selanjutnya poin A, pengukuran dan perilaku tingkat suku bunga. Sebelumnya, pengertian dari tingkat suku bunga adalah salah satu variabel ekonomi yang sering dipantau oleh para pelaku ekonomi. Tingkat suku bunga dipandang memiliki dampak langsung terhadap kondisi perekonomian. Berbagai keputusan yang berkenaan dengan konsumsi, tabungan, dan investasi terkait erat dengan kondisi tingkat suku. Pengukuran tingkat suku bunga. Yang pertama, pinjaman sederhana adalah sejumlah pinjaman debitur yang dibayar kembali pada waktu jatuh tempo dan ditambah bunga pinjaman. Yang kedua, pinjaman bayaran tetap adalah sejumlah pinjaman debitur yang dibayar setiap periode ditambah bunga pinjaman dengan jumlah tetap, biasanya per bulan. Yang ketiga, obligasi kupon adalah penerbit atau penjual obligasi membayar bunga tetap kepada pemegang obligasi setiap tahun dan lain nominal pada waktu jatuh tempo. Yang keempat, obligasi diskonto atau tanpa kupon adalah obligasi tanpa kupon yang dibeli di bawah harga nominal dan dibayar lagi sebesar nilai nominal sesudah jatuh tempo. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indis Mayati, pemateri kedua akan menyampaikan materi mengenai risiko dan term struktur tingkat suku bunga. Adapun term struktur tingkat suku bunga merupakan hubungan antara tingkat bunga obligasi dengan waktu jatuh tempo yang berbeda. Sementara itu, hubungan antara tingkat bunga obligasi dengan waktu tempo yang sama disebut dengan risiko tingkat bunga atau risk structure of interest rate. Adapun risiko tingkat suku bunga yaitu sebagai berikut. Yang pertama, risiko kegagalan. Risiko kegagalan atau default risk adalah kemungkinan obligasi gagal jual karena ketidaksanggupan penerbit obligasi membayar bunga atau pembayaran nilai nominal obligasi pada saat jatuh tempo. Yang kedua, risiko likuiditas. Penurunan likuiditas obligasi perusahaan karena sulit diperdagangkan dan biaya penjualan naik mengakibatkan penurunan permintaan. Harga obligasi turun dan tingkat obligasi naik. Pada saat yang sama pula, permintaan obligasi menjadi naik. Nah, akibatnya harga obligasi naik dan tingkat obligasi menjadi turun. Kemudian risiko yang ketiga yaitu risiko pajak pendapatan. Adanya pembebasan pajak pendapatan pada obligasi perusahaan akan menurunkan permintaan akibatnya harga obligasi tingkat suku bunga obligasi menjadi naik. Pada obligasi pemerintah menjadi naik dan tingkat suku bunga obligasi pemerintah menjadi turun. Struktur tingkat bunga dalam sistem keuangan terutama ditentukan oleh beberapa determinan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jangka waktu dari klaim keuangan. Yang kedua, karakteristik perpajakan dari klaim keuangan. Yang ketiga, derajat risiko tunggakan. Kemudian yang keempat, kemudahan pemasaran dari klaim keuangan dan faktor-faktor lainnya. Berbagai teori juga digunakan untuk menggambarkan hubungan antara bunga dan jangka waktu dari klaim keuangan. Yang pertama, teori harapan. Teori ini menyatakan bahwa suku bunga jangka panjang sama dengan suku bunga jangka pendek yang berjalan
dengan suku bunga jangka pendek yang diharapkan pelaku pasar yang berlangsung hingga jatuh temponya sekuritas jangka panjang. Yang kedua, teori premium likuiditas. Teori ini menyatakan bahwa tingkat bunga jangka panjang sama dengan rata-rata dari tingkat bunga jangka pendek yang sedang berjalan. Tingkat bunga jangka pendek yang diharapkan dan premium likuiditas. Kemudian teori yang ketiga yaitu teori pasar fragmentasi. Teori ini berbeda dari teori-teori sebelumnya, yaitu dalam teori ini dinyatakan bahwa tingkat bunga jangka pendek dan tingkat bunga jangka panjang ditentukan di dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Navalia Yunintias, NPM 1951020391. Di sini saya sebagai pemateri terakhir dan akan menyampaikan materi mengenai pasar modal. Pasar itu sendiri diartikan sebagai bertemunya emiten dengan investor ataupun penjual dengan pembeli. Pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat obligasi atau utang, equity atau saham, reksadana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain, misalnya pemerintah, dan sebagai sarana yang kegiatan berinvestasi. Dengan demikian, pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan terkait lainnya. Pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal menyediakan berbagai alternatif bagi para investor selain alternatif investasi lainnya seperti menabung di bank, membeli emas, asuransi, tanah dan bangunan, dan sebagainya. Pasar modal bertindak sebagai penghubung. Pasar modal juga ada beberapa pelaku dalam pasar modal. Yang pertama, emiten, yaitu perusahaan yang melakukan emisi baik yang berupa saham atau obligasi. Yang kedua yaitu investor, yaitu pemodal yang akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan yang melakukan emisi. Selanjutnya penjamin emisi atau underwriter, lembaga yang menjamin terjualnya saham atau obligasi sampai batas waktu tertentu dan dapat memperoleh dana yang diinginkan emiten. Yang keempat, agen penjualan, yaitu pihak yang menjual efek dari perusahaan yang akan go public tentang kontrak dengan emiten yang bersangkutan. Yang terakhir yaitu pialang atau broker, perantara antara si penjual atau emiten dengan si pembeli atau investor dalam jual beli efek. Nah, adapun lembaga struktur pasar modal di Indonesia, diantaranya yang pertama Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, yang mana menggantikan fungsi Badan Pengawas Pasar Modal sebagai pengawas seluruh aktivitas yang terjadi di pasar modal. Yang kedua, Bursa Efek. Saat ini ada dua bursa efek, yaitu yang pertama Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Namun sejak akhir 2007, Bursa Efek Surabaya melebur ke Bursa Efek Jakarta, sehingga Bursa Efek Jakarta menjadi Bursa Efek Indonesia. Nah, yang ketiga ada perusahaan efek. Yang keempat, lembaga clearing dan penjamin. Saat ini dilakukan oleh PT Clearing Penjamin Efek Indonesia atau PT KPI. Dan yang terakhir, lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Saat ini dilakukan oleh PT Custodian Central Efek Indonesia atau PT KCI.